Malam ini ulang tahunku. Aku sudah memakai gaun merah tercantik dan menyiapkan kabar kehamilanku. Tapi tiba-tiba pesan singkat dari suamiku masuk. Maaf, aku tidak bisa pulang, ada urusan kantor. Hatiku hancur, tapi naluriku berkata lain. Aku melacak ponselnya. Dia tidak di kantor. Dia ada di sebuah apartemen tua di pinggir kota. Aku segera menyusul ke sana. Pintu unit 404 sedikit terbuka. Aku masuk tanpa suara dan bersembunyi di balik lemari besar untuk memberinya kejutan sekaligus melabraknya. Tak lama, suamiku masuk. Dia tidak membawa dokumen kantor. Dia membawa sebuah kotak kecil dan sepasang sepatu bayi biru. Jantungku serasa berhenti saat dia mulai menangis histeris di depan sebuah boks bayi kosong. Dia mengeluarkan sebuah foto dan berbisik dengan suara hancur. Maafkan aku, Maya tidak boleh tahu kalau selama 5 tahun ini aku sudah. Duniaku runtuh. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam ini, cahaya lampu kota tampak lebih cerah dari biasanya melalui jendela apartemen kami yang tenang. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan gaun merah tua yang sengaja kubeli untuk momen ini. Usiaku genap 30 tahun hari ini. Tapi bukan angka itu yang membuat jantungku berdebar kencang, melainkan sebuah benda kecil di atas meja rias. Sepotong plastik dengan 2 garis merah yang jelas. Aku akhirnya hamil. Setelah 5 tahun penuh air mata, kunjungan dokter yang tak terhitung jumlahnya, dan doa-doa panjang di setiap sujud malamku, keajaiban itu datang. Aku membayangkan wajah Andra saat mendengar kabar ini. Dia pasti akan memelukku sangat erat. Mungkin dia akan menangis karena bahagia. Kami telah menunggu terlalu lama untuk menjadi orang tua. Meja makan sudah tertata rapi. Lilin aromaterapi menyebarkan wangi lavender yang menenangkan. Aku sudah memesan setiap favorit Andra dan menyiapkan daftar lagu romantis yang menjadi saksi perjalanan cinta kami sejak kuliah. Semua tampak sempurna. Namun, kesempurnaan itu retak dalam hitungan detik saat ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Andra muncul di layar. Isinya pendek, dingin, dan menusuk. Sayang, maaf sekali. Aku tidak bisa pulang malam ini. Ada rapat mendadak dengan klien besar di luar kota. Jangan menungguku. Selamat ulang tahun. Pesan itu aku baca berulang kali, berharap aku salah membaca 1 atau 2 kata. Tapi tetap sama. Andra tidak akan datang. Dia membatalkan janji di hari yang paling aku nantikan. Rasa sesak mulai memenuhi dadaku. Lilin yang tadinya tampak hangat kini terasa menyedihkan. Aku terduduk di kursi makan yang kosong, menatap piring yang tidak akan tersentuh. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Bukan sekadar rasa kecewa karena dibatalkan, tapi sebuah firasat yang selama ini berusaha aku abaikan. Setahun terakhir, Andra berubah. Dia sering melamun, pulang terlalu larut, dan selalu menghindar setiap kali aku mengajak bicara tentang program kehamilan kami. Aku merasa ada jarak tak kasat mata yang dia bangun di antara kami. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi pelacak lokasi yang terhubung dengan ponselnya. Jantungku hampir berhenti berdetak saat melihat titik hijau itu tidak bergerak ke arah luar kota. Dia berada di sebuah kawasan apartemen tua di pinggiran kota yang berjarak hanya 30 menit dari sini. Mengapa dia berbohong? Mengapa klien besar harus ditemui di apartemen kumuh seperti itu? Tanpa berpikir panjang, aku menyambar kunci mobil dan tas kecilku. Aku tidak mengganti gaun merah ini. Aku membiarkan riasan wajahku tetap sempurna meski air mata mulai mengancam akan jatuh. Aku menyetir dengan perasaan campur aduk. Marah, takut, dan cemas beradu menjadi satu. Jalanan yang licin karena sisa hujan sore tadi membuat suasana semakin mencekam. Aku terus bertanya-tanya, apakah ada orang ketiga di sana? Apakah selama ini aku yang terlalu naif mempercayai setiap kata-katanya? Pikiran-pikiran buruk itu menghujam kepalaku layaknya belati tajam yang dingin. Aku tidak peduli lagi dengan keselamatan diriku. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan laki-laki yang kusebut suami selama 7 tahun ini. Setibanya di lokasi, aku melihat mobil Andra terparkir di sudut yang gelap dan tersembunyi. Apartemen ini tampak tidak terawat, catnya terkelupas,
dan lorong-lorongnya terasa lembab serta pengap. Aku melangkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara di koridor lantai 4 yang remang-remang. Mataku tertuju pada pintu kayu dengan nomor 404. Pintu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang mengeluarkan cahaya redup dari dalam. Aku mendekat, menahan napas agar isak tangisku tidak terdengar. Aku bersiap untuk skenario terburuk, melihat suamiku bersama orang lain. Namun, saat aku mendorong pintu itu perlahan dan mengintip ke dalam, duniaku seolah runtuh dengan cara yang sama sekali berbeda dan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di dalam ruangan itu tidak ada wanita lain. Tidak ada pesta atau botol minuman keras yang berserakan. Ruangan itu kosong, namun dihiasi dengan sangat rapi menyerupai kamar bayi yang sangat indah. Ada boks bayi berwarna putih di tengah ruangan, mainan gantung yang berputar tanpa suara, dan tumpukan pakaian bayi laki-laki yang tersusun rapi di rak kayu. Andra ada di sana. Dia tidak sedang rapat. Dia sedang bersimpu di lantai, memeluk sepasang sepatu bayi kecil berwarna biru yang sangat lucu. Suara tangisnya yang pecah memenuhi ruangan sunyi itu. Itu bukan sekadar tangisan sedih, itu adalah raungan frustrasi yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Dia membenturkan kepalanya pelan ke pinggiran boks bayi, sambil membisikkan kata-kata yang membuat darahku membeku seketika. Maafkan aku, Maya tidak boleh tahu. Dia tidak boleh tahu kalau aku sudah merusak segalanya selama 5 tahun ini, rintihnya dengan suara serak. Aku terpaku di ambang pintu, tangan kananku refleks memegang perutku yang kini menyimpan rahasia besar tentang kehidupan baru. Sementara di depanku, suamiku sedang hancur karena sebuah rahasia yang jauh lebih kelam. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi pipi yang tadinya dihiasi senyum bahagia. Aku ingin masuk dan memeluknya, tapi kata-katanya barusan menahanku. Apa yang dia rusak? Apa yang selama ini dia sembunyikan dariku di balik dinding-dinding apartemen tua ini? Ketakutan baru mulai merayap, bukan lagi takut akan pengkhianatan cinta, tapi takut akan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan masa depan anak yang sedang kukandung ini. Duniaku yang tadinya penuh warna di pagi hari, kini berubah menjadi abu-abu di unit 404. Lantai kayu yang tua itu berderit saat kakiku melangkah melewati ambang pintu. Suara itu kecil. Namun di dalam kesunyian ruangan yang pekat ini, bunyinya terdengar seperti ledakan yang memekakan telinga. Andra tersentak hebat. Bahunya yang tadinya merosot seketika menegang. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, tangannya masih mendekap erat sepasang sepatu bayi kecil itu di dadanya. Matanya yang merah dan sembab melebar saat melihatku berdiri di sana, mengenakan gaun merah yang seharusnya kami gunakan untuk merayakan kebahagiaan. Ruangan itu hanya diterangi oleh satu lampu bohlam kuning yang redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding yang lembab. Aroma debu dan kain tua menyeruak, sangat kontras dengan wangi lavender yang kusiapkan di rumah kami. Maya, bagaimana kamu bisa ada di sini? Suara Andra terdengar parau, hampir seperti bisikan yang tertelan angin. Ia mencoba berdiri dengan canggung, berusaha menyembunyikan sepatu bayi itu di balik punggungnya, namun gerakan itu justru membuatnya tampak semakin rapuh. Aku tidak menjawab. Mataku terus menyapu sekeliling ruangan yang tersembunyi ini. Di sudut sana, ada sebuah boks bayi dari kayu yang sudah sedikit berjamur, namun di dalamnya terbentang selimut biru yang sangat bersih, seolah baru saja dicuci dengan penuh kasih sayang. Ada juga rak buku kecil yang berisi deretan buku dongeng anak-anak yang masih tampak baru. Ini bukan tempat perselingkuhan yang kutakutkan, tapi ini jauh lebih menyakitkan. Ini adalah sebuah monumen kesedihan yang dibangun suamiku di belakang punggungku selama bertahun-tahun. Apa tempat ini, Andra? Dan apa maksud perkataanmu tadi? Apa yang kamu rusak? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat. Aku berusaha menahan diri agar tidak ambruk di lantai. Perutku terasa melilit, ada kehidupan di dalamnya yang seolah ikut merasakan ketegangan luar biasa ini. Andra mundur selangkah, napasnya memburu dan tidak teratur. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh wibawa kini, tampak hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa lagi menatap mataku. Ia justru menunduk, menatap lantai semen yang dingin seolah mencari jawaban di sana. Keheningan yang tercipta di antara kami terasa begitu menyesakan, lebih berat daripada beban rahasia yang ia bawa selama 5 tahun pernikahan kami yang tampak sempurna di mata orang lain. Pulanglah, Maya. Tolong. Ini bukan tempatmu. Kamu tidak seharusnya melihat semua ini, ucapnya dengan nada memohon yang membuat hatiku semakin perih.
Ia mencoba mendekat untuk membimbingku keluar, tapi aku menepis tangannya. Amarah yang sedari tadi kupendam mulai meluap, bercampur dengan rasa penasaran yang menyiksa. Aku ingin tahu mengapa pria yang sangat kucintai ini harus menyewa apartemen kumuh hanya untuk menangisi sepatu bayi. Aku ingin tahu mengapa ia membiarkan aku merasa gagal sebagai seorang wanita setiap kali hasil tes kehamilanku menunjukkan garis 1. Sementara ia memiliki rahasia besar yang dipendamnya dalam-dalam di unit 404 ini sendirian tanpa pernah berbagi beban denganku. Andra akhirnya terduduk lemas di pinggiran boks bayi yang kosong itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan tangisnya pecah kembali. Kali ini lebih keras, lebih menyayat, seolah-olah seluruh benteng pertahanan yang ia bangun selama 5 tahun ini baru saja runtuh total. Aku pengecut, Maya. Aku benar-benar pengecut. Rintihnya di sela-sela isaknya. Ia perlahan merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lecek dan kusam. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menyerahkan amplop itu kepadaku. Tanganku terasa dingin saat menerima kertas-kertas di dalamnya. Aku membukanya perlahan, membaca setiap baris kata-kata medis yang awalnya sulit ku mengerti, hingga mataku terpaku pada satu kesimpulan di bagian paling bawah surat laboratorium itu. Surat itu tertanggal 4 tahun yang lalu, tepat di tahun kedua pernikahan kami. Di sana tertulis hasil analisis sperma yang menunjukkan bahwa Andra mengalami kondisi medis yang membuatnya hampir mustahil untuk memiliki keturunan secara alami. Dunia seolah berhenti berputar saat aku menyadari kenyataan ini. Selama ini, setiap kali aku menangis karena merasa tidak bisa memberikan anak, setiap kali aku meminum obat hormon yang membuat tubuhku sakit, dan setiap kali aku menyalahkan diriku sendiri atas rahim yang sepi, Andra sudah tahu bahwa masalahnya ada pada dirinya. Ia membiarkan aku berjuang sendirian melawan rasa bersalah, sementara ia mengubur kebenaran itu dan membangun ruang kecil ini untuk meratapi nasibnya tanpa melibatkan aku sedikit pun dalam dukanya. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Suaraku nyaris hilang karena sesak yang luar biasa di dada. Air mata yang sejak tadi kutahan kini mengalir deras, membasahi wajahku. Aku menatap Andra yang masih bersimpu di depanku, pria yang kusebut sebagai pelindung namun justru menjadi orang yang paling banyak menyembunyikan luka dariku. Ia mendongak, matanya menatapku dengan tatapan kosong dan penuh keputusasaan. Karena aku takut kamu akan pergi, Maya. Aku takut kamu akan mencari pria lain yang bisa memberimu apa yang aku tidak bisa. Aku terlalu mencintaimu hingga aku menjadi egois dan membiarkanmu menanggung beban itu sendirian. Aku membangun ruangan ini untuk memvisualisasikan anak yang tidak akan pernah bisa kuberikan padamu. Histeris Andra semakin menjadi saat ia mulai melempar sepatu bayi itu ke sudut ruangan. Ia berteriak menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan takdir yang dianggapnya tidak adil. Aku hanya bisa terpaku, memegang surat hasil laboratorium itu di satu tangan, dan tangan lainnya secara otomatis mengelus perutku yang masih rata. Ironi ini sungguh mencekik leherku. Di satu sisi, suamiku baru saja mengakui bahwa ia mandul dan telah membohongiku selama bertahun-tahun demi egonya. Di sisi lain, aku berdiri di sini dengan nyawa yang sedang tumbuh di dalam rahimku, sebuah kenyataan yang secara medis seharusnya tidak mungkin terjadi menurut surat di tanganku ini. Jika Andra mandul, lalu kehidupan siapa yang sekarang sedang berdenyut di dalam tubuhku ini? Pertanyaan itu menghantamku seperti badai besar yang siap menghancurkan sisa-sisa pernikahan kami malam ini. Andra tiba-tiba berdiri dan memegang bahuku dengan kuat. Matanya menatapku dengan intensitas yang menakutkan, seolah ia sedang mencari kejujuran di balik bola mataku. Tapi kenapa sekarang kamu berpakaian seperti ini, Maya? Kenapa kamu mencariku sampai ke sini? Tanyanya dengan suara yang mulai meninggi karena emosi yang tidak stabil. Aku ingin mengatakannya, aku ingin menunjukkan hasil tes kehamilanku, tapi lidahku terasa kaku. Rahasia yang dia simpan telah menciptakan jurang yang sangat lebar di antara kami. Keajaiban yang tadinya ingin kubagikan dengan penuh sukacita, kini terasa seperti sebuah ancaman yang bisa meledakkan segala yang tersisa. Aku menatapnya dalam diam, menyadari bahwa malam ulang tahunku ini bukan lagi tentang perayaan, melainkan tentang pengungkapan rahasia yang mungkin lebih pahit dari kematian itu sendiri. Di balik cahaya redup ruangan 404, kami berdua berdiri sebagai dua orang asing yang penuh dengan rahasia masing-masing. Andra dengan rahasia masa lalunya yang kelam, dan aku dengan rahasia masa depan yang membingungkan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan satu kalimat yang akan mengubah hidup kami selamanya.
Namun, sebelum kata-kata itu keluar dari mulutku, terdengar suara langkah kaki lain yang mendekat ke arah pintu unit ini. Seseorang sedang menuju ke sini, ke tempat yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun selain Andra. Jantungku berdegup kencang, rasa takut mulai merayap kembali. Siapa lagi yang mengetahui tentang ruangan rahasia ini? Dan apalagi yang belum Andra ceritakan padaku tentang apartemen tua yang penuh dengan kepedihan ini? Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu yang terbuka sedikit. Jantungku berdegup begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Aku dan Andra sama-sama menoleh ke arah pintu dengan napas tertahan. Sosok yang muncul bukanlah orang asing yang menakutkan, melainkan seorang pria tua dengan seragam penjaga gedung yang sudah memudar warnanya. Namanya Pak Usman. Beliau membawa sebuah nampan kecil berisi 2 cangkir teh hangat yang asapnya masih mengepul tipis. Wajah keriputnya tampak terkejut melihat kehadiranku di ruangan yang selama ini menjadi rahasia pribadi suamiku. Pak Usman menatap Andra dengan tatapan penuh tanya, lalu beralih menatapku yang masih memegang surat laboratorium itu dengan tangan gemetar dan mata yang sembab. "Maaf, Pak Andra. Saya kira Bapak masih sendirian seperti biasanya," ucap Pak Usman dengan suara serak yang sopan. Ia meletakkan nampan itu di atas meja kayu kecil di sudut ruangan, lalu segera berpamitan tanpa banyak bertanya. Kehadirannya yang singkat itu justru meninggalkan beban yang semakin berat di udara. Setelah pintu kembali tertutup, kesunyian kembali menyelimuti unit 404. Andra masih bersimpuh, bahunya berguncang pelan. Teh yang dibawa Pak Usman sama sekali tidak menyurutkan rasa dingin yang menjalar di hatiku. Aku menatap cangkir teh itu, lalu kembali menatap suamiku yang tampak begitu kecil di tengah ruangan yang ia bangun sebagai monumen kegagalannya sendiri. "Siapa lagi yang tahu tentang tempat ini, Andra?" tanyaku lirih. Suaraku hampir tidak terdengar, tertutup oleh suara tetesan air dari keran yang bocor di kamar mandi kecil apartemen ini. Andra perlahan mendongak. Matanya menatapku dengan keputusasaan yang begitu dalam. "Hanya Pak Usman. Dia yang membantuku merawat ruangan ini. Dia tahu betapa hancurnya aku setiap kali melihat box bayi itu kosong," jawabnya dengan nada datar yang menyayat hati. Aku melangkah mendekat, duduk di lantai semen yang dingin tepat di hadapannya. Surat hasil lab yang menyatakan dirinya mandul itu aku letakkan di antara kami. Kertas itu tampak begitu kejam, seolah menjadi tembok besar yang memisahkan impian kami selama ini. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Tanganku merogoh saku gaun merahku, menyentuh benda plastik kecil yang sejak pagi tadi aku simpan dengan penuh sukacita. Aku mengeluarkannya perlahan dan meletakkannya tepat di atas surat laboratorium yang lecek itu. 2 garis merah di alat tes kehamilan itu tampak begitu kontras dan menyala di bawah cahaya bohlam yang redup. Andra terdiam. Ia menatap benda itu tanpa berkedip selama beberapa detik. Ia seolah sedang melihat sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang secara logika medis telah ia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun. Ketegangan di antara kami meningkat, bukan karena amarah, melainkan karena kebingungan yang sangat besar. "Ini apa, Maya?" tanya Andra dengan suara yang sangat pelan, hampir menyerupai bisikan hantu. Ia tidak berani menyentuh alat tes itu. Ia justru mundur sedikit, seolah benda itu adalah sesuatu yang bisa melukainya. Aku menatapnya dengan air mata yang kembali mengalir. "Itu jawaban dari semua doa-doaku, Andra. Itu kabar yang ingin kusampaikan padamu di hari ulang tahunku. Aku hamil," jawabku. Mendengar kata itu, Andra justru tertawa kecil. Namun itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa histeris yang penuh dengan kepahitan. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, lalu mulai meracau tentang hasil medisnya yang mengatakan bahwa peluangnya adalah 0%. "Tidak mungkin. Kamu lihat surat itu, Maya?" "Aku tidak bisa. Dokter bilang aku tidak akan pernah bisa," teriaknya tiba-tiba. Suaranya menggema di ruangan sempit itu, memantul di antara rak buku cerita anak-anak dan selimut biru yang rapi. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat menyakitkan, tatapan penuh keraguan. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Jika ia percaya pada hasil labnya, maka ia harus mempertanyakan kesetiaanku. Dan itu adalah hal yang paling menghancurkan hatiku malam ini. Pria yang kucintai lebih dari hidupku sendiri, kini meragukanku karena sebuah kertas yang ditulis 4 tahun lalu. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak pernah berpaling,
tapi rasa sedih lebih dulu melumpuhkan lidahku. Aku memegang tangannya yang gemetar, memaksa dia untuk menatap mataku. Andra, lihat aku. Selama 7 tahun, aku hanya milikmu. Tidak pernah sekalipun aku memikirkan pria lain. Apakah kamu benar-benar lebih percaya pada kertas itu daripada pada istrimu sendiri? Tanyaku dengan suara yang pecah. Andra tertegun. Amarahnya perlahan luntur, digantikan oleh kebingungan yang murni. Ia menatap alat tes kehamilan itu lagi, lalu menatap boks bayi yang ada di sampingnya. Keheningan kembali terjadi, namun kali ini terasa berbeda. Ada secercah harapan yang mencoba masuk melalui celah-celah keraguan yang sangat tebal. Kami duduk diam selama beberapa saat, membiarkan kenyataan yang bertolak belakang ini beradu di udara. Andra mulai menceritakan bahwa setelah vonis itu, ia sempat menjalani pengobatan singkat namun segera menyerah karena merasa tidak ada harapan. Ia tidak pernah memeriksakan dirinya lagi karena terlalu takut untuk kecewa untuk kedua kalinya. Ia memilih untuk membohongiku, membiarkan aku yang berusaha sendirian, hanya agar ia tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa ia adalah penyebab kesunyian di rumah kami. Rasa sakit hati karena dibohongi selama bertahun-tahun masih ada di dadaku. Namun melihat kerapuhannya saat ini, aku menyadari bahwa kami berdua adalah korban dari komunikasi yang buruk. Kita harus ke dokter besok. Andra, kita harus mencari tahu kebenarannya bersama-sama, ucapku sambil menggenggam erat tangannya. Andra hanya mengangguk pelan, wajahnya masih menunjukkan rasa tidak percaya yang luar biasa. Ia perlahan mengambil alat tes kehamilan itu, memegangnya seolah benda itu adalah permata yang sangat rapuh. Tangisnya kembali pecah, tapi kali ini suaranya lebih lembut, ada nada kelegaan yang terselip di sana. Kami berdua bersandar pada boks bayi yang kosong itu, di tengah ruangan rahasia yang tadinya penuh dengan kesedihan, kini mulai dimasuki oleh sebuah misteri besar yang harus kami pecahkan bersama. Malam semakin larut, dan hujan mulai turun membasahi jendela unit 404 yang berdebu. Kami masih terduduk di lantai, merenungi bagaimana hidup bisa berubah begitu drastis hanya dalam satu malam. Aku tahu perjalanan kami masih panjang. Ada luka yang harus disembuhkan, kepercayaan yang harus dibangun kembali, dan jawaban medis yang harus dicari. Namun, di tengah semua ketidakpastian itu, aku merasakan sebuah kekuatan baru. Anak di dalam rahimku seolah memberi sinyal bahwa kehadirannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membongkar semua kebohongan dan menyatukan kembali kepingan-kepingan hati yang sempat hilang. Kami harus keluar dari apartemen tua ini dan menghadapi dunia yang sebenarnya. Saat kami bersiap untuk pergi, Andra sempat menoleh sekali lagi ke arah ruangan itu. Ia mematikan lampu bohlam kuning, membiarkan kamar bayi buatan itu kembali tenggelam dalam kegelapan. Namun kali ini, kegelapan itu tidak lagi terasa menakutkan. Saat kami berjalan menuju pintu keluar, ponsel Andra yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Ada sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Andra ragu untuk mengangkatnya, namun firasatku mengatakan bahwa panggilan itu ada hubungannya dengan hasil medis yang selama ini ia sembunyikan. Kami berdua terhenti di ambang pintu, menatap layar ponsel yang terus berkedip di tengah remang-remang cahaya koridor apartemen yang sepi itu. Ponsel itu terus bergetar di atas meja kayu yang berdebu, memecah kesunyian koridor lantai 4 yang temaram. Andra menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Nama pengirim panggilan itu tidak terdaftar, namun kode areanya tampak sangat familiar. Itu adalah kode area rumah sakit tempat ia melakukan pemeriksaan 4 tahun lalu. Dengan tangan yang masih terasa dingin, Andra menggeser tombol hijau. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, sementara aku berdiri mematung di sampingnya, berusaha menangkap setiap suara yang keluar dari speaker telepon tersebut. Suasana di sekitar kami mendadak terasa begitu menyesakan, seolah oksigen di lorong apartemen tua ini mendadak hilang tersedot oleh rasa cemas yang luar biasa besar. "Halo, benar ini dengan Bapak Andra?" Suara wanita di seberang sana terdengar sangat formal namun tenang. Andra mengangguk pelan meskipun penelepon tidak bisa melihatnya. "Iya, benar. Saya sendiri." "Ada apa ya, Sus?" jawab Andra dengan suara yang masih parau. Ternyata itu adalah perawat dari klinik fertilitas yang dulu pernah ia kunjungi. Perawat itu menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan pemutakhiran data pasien lama dan menemukan catatan medis Andra yang belum sempat ditindaklanjuti. Ada informasi penting mengenai hasil tes lanjutan yang seharusnya diambil Andra 3 tahun lalu. Namun karena Andra sudah telanjur putus asa dan pindah alamat,
data itu terkubur lama di arsip rumah sakit. Perawat itu menyebutkan bahwa kondisi medis yang dialami Andra sebenarnya memiliki peluang untuk pulih jika faktor stres diperbaiki, dan hasil tes terakhir menunjukkan adanya peningkatan fungsi yang signifikan. Artinya, vonis mandul yang menghancurkan kebahagiaan kami mungkin saja sudah tidak berlaku lagi. Kabar ini datang seperti petir, menghantam dinding keraguan yang memisahkan kami. Aku melihat air mata kembali mengalir di pipi Andra, namun kali ini adalah air mata penyesalan. Ia menutup telepon itu dengan tangan gemetar, lalu menatapku dalam. Maya, mereka bilang ada harapan. Aku hidup dalam ketakutan yang salah, bisiknya. Aku langsung memeluknya erat, menenggelamkan wajahku di dadanya yang bidang. Kami berdiri di sana cukup lama, saling menguatkan. Apartemen tua ini kini menjadi saksi awal mula pemulihan kami. Ayo pulang, Andra. Besok kita ke rumah sakit bersama-sama, ucapku lembut. Andra mengangguk, mengunci pintu unit 404 dengan mantap. Di dalam mobil, perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Aku mengelus perutku, berbisik agar janin ini kuat. Sesampainya di rumah, Andra membimbingku ke sofa. Kami duduk berdampingan dalam diam yang penuh makna. Namun, saat aku hendak berdiri, kepalaku berputar hebat. Pandanganku mengabur dan rasa mual menghantamku. Andra dengan sigap menangkap tubuhku yang limbung. Maya, kamu kenapa? Suaranya panik. Sebelum gelap, aku melihat wajahnya yang cemas, mengiringi kesadaranku yang perlahan mulai memudar sepenuhnya. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidungku saat aku perlahan membuka mata. Cahaya lampu neon di langit-langit terasa begitu menyilaukan, membuatku harus mengerjapkan mata berkali-kali untuk menyesuaikan penglihatan. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan sedikit menusuk menempel di punggung tanganku, sebuah selang infus yang mengalirkan cairan penyejuk ke dalam tubuhku yang terasa sangat lemas. Di samping ranjang, Andra duduk dengan kepala tertunduk lesu, tangannya menggenggam erat jemariku seolah takut aku akan menghilang jika ia melepaskannya sedikit saja. Ruang IGD ini terasa begitu bising dengan suara monitor jantung dan langkah kaki perawat yang terburu-buru, namun bagi kami berdua, waktu seolah membeku dalam keheningan yang menyesakan. Andra mendongak saat menyadari pergerakanku, wajahnya tampak sangat lelah, jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Syukurlah kamu sudah sadar, Maya. Kamu membuatku hampir mati ketakutan, bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Ia mencium punggung tanganku berulang kali, menyalurkan rasa penyesalan yang masih membayang jelas di matanya. Aku mencoba untuk duduk, namun rasa pening di kepalaku memaksaku untuk kembali berbaring di atas bantal yang terasa keras ini. Ingatanku kembali pada momen di sofa rumah kami, saat kegelapan tiba-tiba merenggut kesadaranku begitu saja. Rasa khawatir langsung menjalar ke perutku. Aku menatap Andra dengan tatapan memohon, bertanya tanpa kata-kata tentang kondisi nyawa kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Andra seolah mengerti ketakutanku, ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membawa sedikit ketenangan di tengah badai emosi yang kami lalui malam ini. Dokter sudah memeriksa semuanya. Baik kita, dia kuat, Maya. Dia pejuang yang hebat seperti ibunya, kata Andra sambil mengelus rambutku dengan sangat lembut. Penjelasan itu membuat air mataku mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Rasa syukur yang luar biasa memenuhi dadaku, mengikis sedikit demi sedikit rasa perih akibat rahasia yang terungkap di apartemen tua tadi. Namun, senyum Andra tidak bertahan lama. Ia kembali tertunduk, menatap lantai rumah sakit yang mengkilap dengan pandangan kosong. Dokter bilang kamu pingsan karena kelelahan fisik dan tekanan batin yang sangat hebat. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu berjuang sendirian selama bertahun-tahun ini. Seharusnya aku jujur sejak awal agar kita tidak perlu sampai di titik yang menyakitkan ini. Aku meraih wajahnya, memaksa pria itu untuk menatapku. Semua sudah terjadi, Andra. Kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa memperbaiki hari esok. Kebohongan itu memang menyakitkan, tapi keajaiban ini jauh lebih nyata sekarang. Kami terdiam sejenak, mendengarkan detik jam dinding yang berdetak teratur. Kehadiran perawat yang mengganti kantong infus memecah suasana haru kami. Setelah perawat itu pergi, Andra mengambil sebuah amplop baru dari meja samping tempat tidur. Itu adalah hasil pemeriksaan laboratorium awal yang baru saja ia terima tadi, saat aku masih belum sadarkan diri. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan,
antara harapan yang besar dan ketakutan akan sesuatu yang masih belum ia mengerti sepenuhnya. Ia membacakan hasil itu dengan suara pelan. Dokter di rumah sakit ini mengonfirmasi apa yang dikatakan perawat di telepon tadi. Kondisi Andra di masa lalu memang buruk, tetapi tubuh manusia memiliki cara yang unik untuk memulihkan diri, terutama saat pola hidup berubah. Kehamilan ini bukanlah sebuah kemustahilan medis, melainkan hasil dari pemulihan yang tidak disadari. Namun, ada satu hal lagi yang membuat Andra tertegun. Dokter menyarankan agar kami melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap riwayat kesehatan keluarga kami, karena ada sesuatu yang perlu dipantau lebih ketat selama masa kehamilan ini. Misteri baru seolah muncul di tengah rasa syukur kami, membuat kami sadar bahwa perjalanan ini masih sangat jauh dari kata selesai. Malam semakin larut di balik jendela rumah sakit yang besar. Andra bersandar di sisi ranjangku, matanya mulai terpejam karena kelelahan yang luar biasa. Aku menatap wajah suamiku yang tertidur, menyadari bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, luka di hati kami masih membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar sembuh. Aku mengelus perutku sekali lagi, berjanji dalam hati bahwa aku akan melindungi anak ini dengan segala cara. Namun, di tengah ketenangan itu, pikiranku kembali pada peringatan dokter tadi. Apa sebenarnya yang harus dipantau lebih ketat? Apakah ada rahasia lain yang tersembunyi dalam darah kami? Aku memejamkan mata, mencoba mencari kedamaian, meskipun aku tahu esok hari akan membawa tantangan baru yang tidak kalah berat bagi kami berdua. Cahaya matahari pagi mulai mengintip dari balik tirai rumah sakit yang berwarna krem. Sinar itu jatuh tepat di wajah Andra yang masih terlelap dalam posisi duduk yang tidak nyaman di samping ranjangku. Wajahnya tampak begitu damai sekaligus rapuh di bawah siraman fajar. Aku terdiam memperhatikannya, mencoba mencerna kembali semua kejadian yang menghantam hidup kami dalam waktu kurang dari 1 hari. Kemarin aku adalah seorang istri yang penuh harap. Tadi malam aku hancur di depan pintu unit 404, dan pagi ini aku berjuang di atas ranjang rumah sakit. Sentuhan selimut rumah sakit yang kasar di kulitku mengingatkan bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus kuhadapi dengan kepala tegak demi masa depan kami. Pintu kamar terbuka pelan, memecah kesunyian. Dokter Surya masuk membawa tablet digital. Andra terbangun seketika dan langsung berdiri dengan sikap siaga. Dokter Surya menjelaskan hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan selama aku tertidur. Ternyata, pingsanku semalam terjadi bukan hanya karena kelelahan, melainkan ada kondisi autoimun ringan yang baru terdeteksi. Kondisi inilah yang selama ini membuat janin sulit menempel pada rahimku, sebuah fakta medis yang selama ini tertutup oleh ketakutan Andra akan kemandulannya sendiri. Jadi, selama ini kami berdua memiliki masalah medis? Tanya Andra bergetar. Dokter Surya mengangguk. Beliau menjelaskan keajaiban ini bisa terjadi karena kesehatan Andra membaik alami. Namun, kehamilan ini sangat berisiko. Aku harus menjalani perawatan intensif dan suntikan penguat setiap minggu agar janin tetap bertahan. Andra menggenggam tanganku lebih erat lagi. Ada gurat penyesalan yang mendalam di wajahnya. Ia menyadari bahwa jika ia jujur sejak awal, mungkin masalah imunku sudah terdeteksi lebih cepat tanpa harus melewati 5 tahun penderitaan dan kebohongan yang nyaris menghancurkan pernikahan kami. Dokter Surya meninggalkan kami setelah memberikan instruksi penting. Ruangan kembali sunyi, namun terasa lebih jernih. Tidak ada lagi rahasia besar yang menggantung. Andra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Maya. Kebohonganku hampir membahayakan nyawa anak kita, ucapnya lirih sekali. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku. Aku tidak ingin lagi menoleh ke belakang untuk menyalahkan keadaan. Kita mulai dari nol, Andra. Tanpa unit 404 dan tanpa kebohongan. Kita hadapi risiko ini bersama, ucapku mantap. Andra mengecup keningku cukup lama. Di luar jendela, langit semakin terang, menandakan hari baru dimulai. Kami tahu perjuangan 9 bulan ke depan tidak akan mudah. Namun, melihat semangat di mata Andra yang sempat hilang, aku merasa optimis. Kami mulai menyusun rencana sederhana tentang bagaimana mengatur kembali kehidupan kami setelah keluar dari sini. Di tengah perbincangan itu, suster masuk membawa baki sarapan dan sebuah bungkusan kecil yang tertinggal di meja resepsionis. Bungkusan itu terbungkus kertas coklat polos tanpa nama pengirim. Andra membukanya dengan ragu, dan matanya membelalak saat melihat isinya.
Di dalamnya terdapat sebuah kunci cadangan unit 404 dan sebuah surat singkat yang ditulis dengan tulisan tangan rapi. Surat itu berisi pesan singkat yang membuat jantungku kembali berdegup kencang. Rahasia yang sebenarnya belum sepenuhnya terungkap di ruangan itu. Ada satu kotak di bawah boks bayi yang lupa kalian bawa. Kami saling berpandangan dalam kebingungan yang nyata. Siapa pengirimnya? Mengapa ia tahu tentang ruangan itu? Misteri baru kembali terusik dari bayang masa lalu kelam di balik pintu tua unit 404 itu. Kini ketegangan kembali menyelimuti hati yang terluka. Harapan yang baru saja tumbuh kini terasa sangat rapuh dan dipenuhi oleh tanda tanya besar yang kembali mencemaskan hati kami berdua sekarang ini juga. Andra menatap kunci perak itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di tangan kanannya, surat misterius itu mulai sedikit lungset karena genggamannya yang kuat. Aku bisa merasakan kecemasan yang kembali merayap, merusak ketenangan yang baru saja kami bangun. Siapa yang mengirim ini? Andra? Tanyaku pelan, berusaha menekan rasa mual. Andra menggeleng, matanya terpaku pada kunci itu. Ia tahu benar bahwa Pak Usman tidak memiliki akses sedalam itu juga. Aku harus kembali ke sana. Maya, ucap Andra tegas. Aku sempat menahannya, merasa takut jika ia harus menghadapi kenyataan pahit sendirian lagi. Namun, rasa penasaran yang membakar jauh lebih kuat daripada rasa takutku. Aku mengangguk pelan, membiarkannya pergi dengan janji bahwa ia akan segera kembali menceritakan semuanya tanpa ada rahasia. Setelah Andra pergi, ruangan ini terasa sepi. Aku ditemani suara detak jantungku yang berpacu kencang sekali saat ini. 2 jam berlalu seperti selamanya. Pintu kamar terbuka, Andra muncul dengan wajah pucat. Di tangannya, ia memegang kotak kayu kecil berwarna gelap yang berdebu. Ia duduk di pinggir ranjangku tanpa suara. Tangannya gemetar saat mencoba membuka penutup kotak tersebut. Di dalamnya, hanya ada tumpukan surat lama yang kertasnya sudah menguning dan sebuah buku catatan kecil. Andra mengambil salah satu surat dan membacanya perlahan. Air mata pun mulai jatuh secara perlahan-lahan. Ini milik ayahku, Maya, bisik Andra serak. Ia menjelaskan ayahnya pernah divonis tidak bisa memiliki anak, namun keajaiban terjadi. Ternyata, kondisi ini menurun dalam keluarga mereka. Ayah Andra menyimpan catatan ini di apartemen tua itu sebagai warisan berharga bagi keturunannya kelak. Aku tertegun mendengar penjelasan itu. Namun, di lembar terakhir buku itu, ada foto lama yang terselip. Foto itu menunjukkan wanita yang sangat mirip denganku sedang menggendong bayi di depan gedung apartemen tua itu. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan apa hubungannya dengan rahasia masa lalu keluarga suamiku yang selama ini tersimpan sangat rapi sekali di sana? Maya menatap foto usang itu dengan tangan gemetar. Wanita di foto itu memiliki mata yang identik dengannya, cara senyum yang sama, bahkan tahi lalat kecil di sudut mata yang menjadi ciri khas keluarga Maya. Andra duduk terpaku, memandangi wajah istrinya lalu beralih ke foto itu berulang kali. Keheningan rumah sakit terasa berat, seolah dinding ikut mendengar rahasia dari kotak berdebu itu. Ini bukan kemiripan, Andra. Ini ibuku saat muda, bisik Maya pelan. Andra membuka catatan milik ayahnya. Di halaman tengah, ada tulisan yang memudar namun bisa terbaca. Tulisan itu menceritakan persahabatan 2 keluarga yang terpisah keadaan ekonomi. Ayah Andra dan Ibu Maya ternyata bertetangga di apartemen tua tersebut puluhan tahun silam. Mereka berjanji menjaga rahasia keajaiban kelahiran anak di tengah vonis medis kejam. Penemuan ini membuat Maya merasa takdir sedang mempermainkan hidupnya. Harapan ini ternyata berakar dalam di masa lalu. Rasa sesak memenuhi dada Maya saat tahu apartemen unit 404 adalah saksi bisu 2 generasi berjuang melawan keterbatasan medis. Namun, ada hal mengganjal. Jika mereka berteman sedekat itu, mengapa rahasia ini baru terungkap melalui kotak tersembunyi? Andra menemukan catatan kecil terselip rapi. Isinya peringatan tentang janji yang belum ditepati. Ada satu nama disebut di sini, Maya. Seseorang yang membantu mereka tetap bertahan di tengah keputusasaan medis, ucap Andra sangat pelan. Nama itu adalah Dr. Haris, ayah Dr. Surya yang merawat Maya saat ini. Hubungan keluarga mereka ternyata jauh lebih rumit dan terkait melampaui logika. Maya merasa jantungnya berdegup kencang menyadari pertemuannya dengan Andra bukanlah kebetulan. Takdir menuntun mereka kembali ke titik awal. Di tengah rasa haru,
ada ketakutan baru muncul. Apa yang terjadi di masa lalu? Mengapa Dokter Surya tampak tenang? Pintu kamar terbuka. Dokter Surya masuk membawa surat resmi berkas lama yang ia temukan hari ini di sana ya. Dokter Surya berdiri di ambang pintu, memegang sebuah map biru yang tampak kusam dimakan waktu. Tatapannya teduh, namun ada beban yang tersirat dari balik kacamatanya. Ia melihat kotak kayu kecil yang terbuka di pangkuan Andra, lalu menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan rahasia besar yang selama ini menghimpit pundaknya. Ia melangkah mendekat, meletakkan map itu di atas meja samping ranjangku. Saya sudah menduga hari ini akan datang. Ayah saya, Dr. Haris, meninggalkan catatan ini untuk diberikan kepada kalian jika salah satu dari kalian kembali ke unit 404. Ucapnya dengan suara rendah yang menenangkan. Andra membuka map itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat salinan jurnal medis yang ditulis tangan dengan sangat rapi. Dr. Surya mulai menjelaskan bahwa puluhan tahun yang lalu, Ayah Andra dan Ibu Maya bukan hanya sekadar tetangga. Mereka adalah dua pejuang yang saling menguatkan di tengah cercaan sosial, karena dianggap tidak bisa memberikan keturunan. Di zaman itu, masalah kesuburan adalah hal yang sangat tabu dan memalukan bagi masyarakat luas. Mereka bersembunyi di apartemen tua itu bukan untuk melakukan kesalahan, melainkan untuk menjalani pengobatan medis di bawah pengawasan Dr. Haris, agar tidak diketahui oleh keluarga besar mereka yang sangat menuntut hasil instan setiap saat. Membaca catatan itu membuat air mataku mengalir semakin deras. Aku membayangkan ibuku yang tersenyum di foto itu, ternyata menyimpan duka yang begitu dalam demi melahirkanku ke dunia ini. Ia berjuang dalam diam, persis seperti yang dilakukan Andra selama 5 tahun terakhir. Ternyata sejarah kesedihan ini berulang, namun kali ini kami tidak lagi sendirian. Dr. Surya mengungkapkan bahwa penelitian ayahnya menunjukkan adanya pola genetik unik yang memungkinkan keajaiban terjadi pada generasi kedua, namun ada syarat kesehatan yang harus sangat dijaga ketat. Ia menunjuk satu halaman yang berisi peringatan tentang komplikasi yang mungkin muncul di bulan ketiga kehamilan bagi keturunan mereka ini. Ini bukan sekadar keajaiban, ini adalah warisan perjuangan yang harus kalian tuntaskan, lanjut Dr. Surya. Andra menatapku, matanya memancarkan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menggenggam tanganku, seolah berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan sejarah pahit ibuku terulang kembali padaku. Namun, tepat saat suasana mulai terasa damai, Dr. Surya menutup map itu dan menatap kami dengan serius. Ada satu bagian lagi yang harus kalian ketahui tentang alasan sebenarnya mengapa apartemen itu dikunci rapat selama puluhan tahun. Kalimat menggantung itu membuat jantungku kembali berdegup kencang. Menyadari bahwa bayang-bayang masa lalu masih menyisakan satu teka-teki terakhir yang belum terpecahkan sepenuhnya malam ini di sini. Suasana pun terasa makin mencekam bagi kami berdua sekarang ini ya. Harapan pun mulai terasa sangat berat sekali di hati kami sekarang ini juga di sini. Segalanya pun menjadi tanda tanya besar sekali bagi kami. Suasana kamar rumah sakit itu mendadak terasa jauh lebih dingin. Aku mengeratkan pegangan tanganku pada selimut putih, menanti cemas kata-kata Dr. Surya. Andra pun tidak bergeming. Matanya terpaku pada sosok dokter di hadapan kami yang menjadi jembatan antara masa lalu orang tua kami dan masa depan yang masih abu-abu ini. Dr. Surya menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sisa ingatan yang pernah ayahnya sampaikan dahulu kala sebelum beliau berpulang. Unit 404 bukan hanya tempat persembunyian medis. Maya, Andra, mulainya dengan nada rendah. Ayah saya dan orang tua kalian membuat kesepakatan tertulis agar tempat itu tetap utuh sebagai pengingat akan batas kemampuan manusia dan kekuatan harapan. Unit itu dikunci rapat karena di dalamnya tersimpan bukti perjuangan murni yang tidak boleh tercemar dunia luar. Mereka ingin siapapun dari keturunan mereka yang berhasil melewati cobaan ini, menemukan jalan pulang ke sana untuk menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian dalam kesunyian yang menyiksa. Mendengar itu, rasa haru kembali menyesakkan dadaku. Selama ini aku mengira apartemen tua itu tempat suram. Ternyata itu tempat suci bagi cinta yang tidak pernah menyerah. Andra menunduk dalam, bahunya bergetar hebat. Ia mungkin merasa sangat bersalah karena pernah menggunakan tempat itu untuk meratapi nasibnya sendiri, tanpa menyadari makna luhur di balik dinding tua tersebut. Dr. Surya membuka halaman terakhir map biru itu, menunjukkan sertifikat kepemilikan unit yang sudah dialihkan atas nama Andra dan Maya sejak lama sekali. Namun, ada harga yang harus dibayar, lanjut Dr. Surya dengan nada profesional.
Komplikasi yang saya sebutkan bukan sekadar teori. Riwayat medis menunjukkan bahwa pada titik tertentu, tubuh akan mengalami penolakan karena kondisi autoimun yang kamu warisi, Maya. Kita harus segera memulai terapi hormon intensif malam ini juga. Jika terlambat sedikit saja, keajaiban dari unit 404 itu bisa saja hilang dalam sekejap mata tanpa sempat kita selamatkan. Andra langsung berdiri, kepanikan terpancar di wajah pucatnya. Lakukan apapun yang terbaik, dokter. Tolong, jangan biarkan semua ini berakhir sekarang. Kami sudah melangkah sejauh ini, ucapnya dengan suara pecah. Aku hanya terdiam membeku, menatap langit-langit kamar sambil membayangkan wajah ibuku di foto lama itu. Apakah ia juga mengalami ketakutan yang sama saat mengandungku dahulu? Rasa sakit mulai terasa sedikit menusuk di perut bawahku, pengingat nyata bahwa perjuangan ini baru dimulai. Di luar jendela, awan hitam mulai berkumpul pekat, seolah alam ikut merasakan ketegangan di kamar sunyi ini. Kami saling berpegangan tangan erat, berharap warisan harapan ini tidak terputus di jalan berliku ini sekarang juga. Segalanya kini bergantung pada waktu yang terus berputar cepat bagi kami berdua di sini ya. Kami harus kuat demi buah hati yang kami impikan ini sekarang juga. Malam yang panjang pun akan segera kami lalui bersama dengan penuh rasa cemas yang mendalam sekali bagi kami. Jarum jam di dinding kamar perawatan seolah berdetak lebih lambat dari biasanya, menciptakan irama yang mengisi kesunyian di antara aku dan Andra. Malam telah jatuh sepenuhnya, dan hujan yang tadi hanya rintik kecil kini telah berubah menjadi badai yang menghantam kaca jendela dengan kasar. Di dalam ruangan ini, suasananya terasa sangat kontras. Hanya ada suara dengung pelan dari mesin pemantau jantung dan langkah tenang suster yang datang untuk menyiapkan peralatan terapi hormon pertamaku. Aku menatap botol cairan bening yang digantung di tiang besi samping ranjang. Cairan itu adalah harapan terakhir kami, sekaligus satu-satunya penghalang agar keajaiban yang kami temukan di unit 404 tidak sirna begitu saja ditelan oleh kegagalan fisikku sendiri. Andra duduk di kursi kecil tepat di sampingku. Matanya yang lelah tidak sedetik pun berpaling dari wajahku. Ia menggenggam jemariku dengan sangat erat, seolah-olah jika ia melepaskannya sedikit saja, aku akan melayang jauh ke tempat yang tidak bisa ia jangkau. Genggamannya hangat, namun aku bisa merasakan getaran kecil di tangannya yang menceritakan betapa hancurnya perasaan pria itu di dalam sana. Ia berkali-kali mencium punggung tanganku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan ini lebih menyakitkan daripada perdebatan hebat manapun yang pernah kami alami, karena di dalam diam ini, kami berdua sedang berperang dengan ketakutan yang sama, ketakutan akan kehilangan sebelum sempat memiliki sepenuhnya. Suster mulai menyuntikkan obat penguat itu melalui selang infus. Rasanya dingin menjalar di sepanjang lenganku, sebuah sensasi asing yang membuatku sedikit meringis. Andra seketika berdiri, wajahnya penuh kecemasan. "Sakit, Maya?" tanyanya dengan suara serak yang hampir pecah. Aku menggeleng pelan sambil mencoba memberikan senyum terbaik yang bisa kukumpulkan, meskipun di dalam hati aku merasa sangat rapuh. Aku tidak ingin menambah beban di pundaknya. Aku ingin ia tahu bahwa aku adalah pejuang, sama seperti ibuku yang dulu juga berjuang di apartemen tua itu demi melahirkanku. Kami berdua kini adalah bagian dari rantai perjuangan yang panjang, sebuah estafet cinta yang tidak boleh terputus di tanganku malam ini. Beberapa jam setelah terapi dimulai, rasa mual dan pusing kembali menghantamku dengan kekuatan 2 kali lipat. Tubuhku seolah sedang melakukan penolakan hebat terhadap benda asing yang masuk. Namun di sisi lain, aku tahu obat ini adalah pelindung bagi nyawa kecil di rahimku. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan foto ibuku yang sedang tersenyum di depan unit 404. Aku memanggil namanya dalam hati, meminta kekuatan yang dulu ia miliki agar bisa mengalir juga ke dalam nadiku. "Ibu, bantu aku. Beri aku kekuatan untuk menjaga cucumu," bisikku dalam hati hingga air mata merembes keluar dari sudut mataku yang tertutup rapat. Andra yang melihatku menangis langsung berdiri dan mengusap air mataku dengan ibu jarinya yang kasar namun lembut. Ia membisikkan kata-kata penyemangat tepat di telingaku, menceritakan tentang rencana masa depan yang ingin ia bangun bersama anak kami nanti. Ia berbicara tentang taman kecil yang akan ia buat di belakang rumah, tentang bagaimana ia akan mengajarkan anak kami bersepeda, dan tentang bagaimana ia tidak akan pernah lagi menyimpan rahasia sekecil apapun dariku. Suaranya yang tenang menjadi jangkar bagiku di tengah badai rasa sakit yang menerjang tubuhku. Ia adalah suamiku, laki-laki yang sempat membuatku hancur.
Namun kini menjadi satu-satunya alasan bagiku untuk tetap bertahan dalam perjuangan medis ini. Tengah malam tiba, dan Dokter Surya kembali masuk untuk mengecek reaksiku terhadap terapi hormon tersebut. Ia melihat layar monitor dengan seksama, lalu beralih menatap kami berdua dengan raut wajah yang sedikit lebih rileks dari sebelumnya. Kabar baik, kondisimu mulai stabil, Maya. Tubuhmu mulai menerima terapinya dengan baik. Kita telah melewati masa kritis pertama malam ini, ucapnya dengan nada lega. Mendengar kalimat itu, Andra langsung terduduk lemas di lantai, menyembunyikan wajahnya di lipatan tangannya dan menangis terseduh-seduh. Itu adalah tangisan kelegaan yang paling jujur yang pernah aku dengar seumur hidupku. Beban yang ia pikul sejak di apartemen tua itu seolah sedikit terangkat. Aku mengulurkan tangan untuk menyentuh rambutnya, menariknya agar kembali duduk di sampingku. Kami berdua terdiam dalam rasa syukur yang sangat dalam. Di luar, badai mulai mereda, menyisakan suara tetesan air yang jatuh dari atap rumah sakit. Dunia terasa sedikit lebih damai sekarang. Aku menatap map biru pemberian Dokter Surya yang masih tergeletak di meja rias kecil. Di dalam sana tersimpan sejarah yang kini bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi fondasi bagi keluarga kecil kami. Rahasia Unit 404 telah mengajarkan kami bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi tentang bagaimana dua orang yang hancur bisa saling memungut kepingan masing-masing untuk menjadi utuh kembali. Namun, di tengah rasa lega itu, aku menyadari satu hal yang belum kami selesaikan. Apartemen tua itu masih menyimpan boks bayi dan semua mainan yang Andra siapkan dalam kesunyiannya. Aku menatap Andra dan berbisik pelan, "Andra, setelah aku keluar dari sini, aku ingin kita kembali ke unit 404. Aku ingin kita membawa semua barang itu pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Kita tidak akan membiarkan harapan kita terkunci di sana lagi." Andra mengangguk mantap, sebuah janji yang terpancar jelas dari tatapan matanya yang kini penuh dengan binar kehidupan yang baru. Kami akan menutup pintu masa lalu itu dengan benar, dan membuka pintu masa depan yang sudah lama kami nantikan. Malam itu berakhir dengan kami yang tertidur sambil berpegangan tangan. Aku bermimpi tentang seorang anak kecil yang berlari di lorong apartemen tua, namun lorong itu tidak lagi gelap dan berdebu. Lorong itu penuh dengan cahaya matahari dan bunga-bunga yang bermekaran di setiap sudutnya. Anak itu menoleh ke arahku dan tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat mirip dengan senyuman Andra. Aku terbangun saat fajar mulai menyingsing, merasakan denyut kehidupan yang semakin kuat di dalam diriku. Perjuangan ini memang belum sepenuhnya berakhir. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak lagi merasa takut akan apa yang akan terjadi esok hari, karena aku tahu aku tidak lagi berjalan sendirian di jalan yang sunyi ini. Cahaya pagi yang masuk dari celah jendela seolah memberikan restu bagi kami. Aku menatap Andra yang masih terlelap, wajahnya kini terlihat jauh lebih tenang tanpa ada kerutan beban yang biasa ia bawa. Aku berjanji dalam hati untuk menjaga keluarga ini dengan seluruh sisa hidupku. Kami telah melewati badai terbesar dalam pernikahan kami, dan kini saatnya kami menikmati pelangi yang mulai muncul secara perlahan di cakrawala kehidupan kami yang baru ini. Segalanya terasa begitu nyata dan indah sekarang. Sebuah keajaiban yang nyata adanya bagi kami berdua di sini. Harapan itu kini telah menjadi kenyataan yang akan selalu kami jaga selamanya, tanpa ada lagi rahasia yang menghalangi jalan kami berdua untuk bahagia selamanya di dunia ini ya. Mentari pagi menyambut kami dengan kehangatan yang berbeda saat roda kursi roda yang kududuki melintasi pintu keluar rumah sakit. Setelah berhari-hari terkurung dalam aroma antiseptik dan suara mesin medis yang monoton, udara bebas terasa begitu mewah di paru-paruku. Andra berjalan di sampingku, tangannya tak pernah lepas dari bahuku, menjagaku seolah aku adalah porselen paling berharga yang bisa retak hanya karena embusan angin. Hari ini adalah hari kepulanganku, namun kami tidak langsung menuju ke rumah utama kami yang megah namun sempat terasa sunyi itu. Ada satu perhentian terakhir yang harus kami selesaikan untuk benar-benar menutup lembaran masa lalu yang kelam. Kami harus kembali ke apartemen tua itu, ke unit 404, bukan untuk bersembunyi atau menangis, melainkan untuk menjemput harapan yang pernah tertinggal di sana dalam bentuk barang-barang bisu. Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai sibuk. Aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing, menyadari bahwa setiap orang mungkin menyimpan rahasia besar, seperti yang kami lakukan selama 5 tahun ini. Sesampainya di depan gedung apartemen tua itu, suasana tidak lagi terasa mencekam bagiku. Cat yang terkelupas dan lorong yang gelap kini
tampak seperti saksi bisu perjuangan dua generasi yang luar biasa. Andra membantuku turun dari mobil dengan sangat hati-hati. Ia menggenggam kunci perak yang diberikan dalam bungkusan misterius kemarin. Kami melangkah menaiki tangga perlahan, langkah demi langkah, seiring dengan detak jantung kami yang kini selaras dalam nada optimisme yang sama. Saat pintu unit 404 terbuka, aroma debu yang khas langsung menyambut kami. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela yang kotor, menyinari boks bayi kayu yang masih berdiri kokoh di tengah ruangan. Andra terdiam di ambang pintu, menatap ruangan itu dengan pandangan yang jauh lebih jernih. Ia tidak lagi melihat tempat ini sebagai ruang hukuman bagi dirinya sendiri, melainkan sebagai rahim kedua bagi impian kami. Ia mulai melangkah masuk, menyentuh pinggiran boks bayi itu dengan lembut. Dulu aku merasa sangat gila saat merakit ini sendirian di malam hari. Maya, aku bicara pada boks bayi yang kosong ini seolah-olah ada nyawa di dalamnya. Bisik Andra dengan nada yang tak lagi mengandung kepedihan, melainkan kelegaan yang tulus. Aku mendekatinya dan memeluk pinggangnya dari belakang. Sekarang boks ini tidak akan kosong lagi, Andra. Dia akan segera mendengar tangis bayi yang nyata di rumah kita, ucapku lirih. Kami mulai mengemasi barang-barang itu satu persatu. Andra melipat selimut biru yang bersih itu dengan sangat rapi, menyimpannya ke dalam koper kecil bersama sepatu bayi yang sempat ia dekap dalam kehancurannya tempo hari. Saat ia mengangkat boks bayi itu untuk dipindahkan, kami menemukan kotak kayu kecil lainnya yang tersembunyi di sudut bawah boks. Di dalamnya terdapat sebuah surat lama dari Ibu Maya yang ditujukan untuk masa depan. Surat itu berisi pesan singkat yang sangat menyentuh. Jangan pernah biarkan tembok rumahmu lebih kuat daripada kejujuranmu. Anak adalah buah dari cinta, bukan beban dari sebuah tuntutan. Kalimat itu seolah menjadi penutup yang sempurna bagi rahasia keluarga kami. Kami membawa semua barang itu turun ke mobil. Pak Usman, sang penjaga gedung, berdiri di bawah dengan senyuman tulus. Ia memberikan hormat kecil saat melihat kami membawa keluar harapan-harapan itu. Perjalanan pulang menuju rumah kami terasa sangat berbeda. Rumah yang selama ini terasa dingin karena dipenuhi oleh rahasia dan rasa bersalah, kini siap menjadi tempat yang penuh dengan transparansi. Sesampainya di rumah, Andra langsung menata boks bayi itu di kamar utama kami, tepat di samping tempat tidur kami. Ruangan yang tadinya hanya berisi barang-barang mewah kini, terasa jauh lebih hidup dengan kehadiran simbol perjuangan kami dari unit 404. 6 bulan berlalu dengan cepat, dipenuhi dengan kunjungan rutin ke dokter surya dan terapi yang disiplin. Masa-masa kritis telah kami lalui dengan saling menguatkan. Tidak ada lagi pesan singkat yang membatalkan makan malam secara mendadak. Andra benar-benar menepati janjinya untuk selalu ada di setiap detak jantung perjalananku. Hingga akhirnya, hari yang dinantikan itu tiba. Di ruang persalinan yang sama tempat aku dulu pernah berjuang melawan kritis, kini aku berjuang untuk menghadirkan kehidupan baru. Andra ada di sana, memegang tanganku, berkali-kali membisikkan doa dan kata-kata cinta yang menguatkan jiwaku yang mulai lelah karena rasa sakit yang luar biasa. Saat suara tangis bayi pecah memenuhi ruangan, duniaku seolah berhenti berputar sejenak. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipi kami berdua. Seorang bayi laki-laki yang sehat kini berada di pelukanku. Andra mencium keningku dan kening putranya dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga. Ia menangis histeris lagi, namun kali ini bukan karena kesedihan atau rasa malu, melainkan karena ledakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tidak menyangka bahwa dari rahim yang sempat dianggap sepi dan dari tubuhnya yang sempat divonis mandul, bisa lahir sebuah keajaiban yang begitu sempurna. Kami menamai putra kami, Fajar Harapan, sebagai pengingat akan cahaya yang muncul setelah malam yang paling gelap di hidup kami. Malam harinya, di dalam kamar rawat pasca persalinan, suasana begitu tenang. Fajar tertidur lelap di dalam boks bayi kayu yang kami bawa dari unit 404. Sepatu bayi biru yang dulu didekap Andra dengan penuh air mata kini terpasang manis di kaki kecil putra kami. Aku menatap Andra yang sedang memandangi putranya dengan penuh kekaguman. Rahasia unit 404 telah benar-benar tuntas. Kejujuran memang terkadang menyakitkan di awal, namun ia adalah satu-satunya pondasi yang bisa menahan beban kebahagiaan yang besar. Kami menyadari bahwa setiap ujian medis dan setiap tetes air mata yang jatuh selama 5 tahun ini, hanyalah cara semesta untuk membuat kami lebih menghargai setiap detik kehadiran Fajar di antara kami. Kini, setiap kali kami melewati gedung apartemen tua itu,
Kami tidak lagi memalingkan muka dengan rasa sesak. Kami justru tersenyum, berterima kasih pada dinding-dinding tua itu yang telah menjaga harapan kami saat kami sendiri hampir menyerah. Kisah kami bukan hanya tentang keajaiban medis, melainkan tentang kekuatan kejujuran yang mampu meruntuhkan tembok ketakutan yang paling tinggi sekalipun. Di rumah kami yang baru, tidak ada lagi ruang rahasia. Semua pintu terbuka lebar, sebagaimana hati kami yang kini telah pulih sepenuhnya dari luka masa lalu. Kami telah belajar bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk instan, ia seringkali bersembunyi di balik perjuangan panjang dan kesabaran yang tak kenal batas. Fajar menggeliat kecil dalam tidurnya, seolah ikut merasakan kedamaian yang kami rasakan. Andra menggenggam tanganku erat di bawah cahaya lampu kamar yang hangat. Kami tahu bahwa tantangan sebagai orang tua akan baru saja dimulai. Namun setelah melewati badai di unit 404, kami yakin tidak ada masalah yang tidak bisa kami selesaikan asalkan kami tetap berjalan beriringan tanpa ada rahasia yang menghalangi. Kebahagiaan ini adalah kado ulang tahun paling indah yang pernah kuterima. Sebuah kado yang akan terus tumbuh dan mewarnai hari-hari kami hingga rambut kami memutih nanti. Hidup kami kini telah utuh, dan cinta kami telah menemukan jalan pulangnya yang paling sejati di sini, di dalam pelukan keluarga kecil yang sangat kami cintai ini selamanya.